Malam hari ini saya diminta oleh panitia untuk memberikan materi terkait dengan revitalisasi nilai Pancasila menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi mungkin teman-teman berpikir, Pak, kenapa toh waktunya masih jauh sekali, masih sekitar 20 sekian tahun, kok kita bahas sekarang? Nah, nanti akan terjawab di sini. Sebagai pembukaan bahwa tentang revitalisasi nilai Pancasila menuju Indonesia Emas 2045 ini apa namanya? Cara pandang kita itu sangat luas. Jadi akan banyak unsur-unsur di sini baik ekonomi, hukum, kemudian politik luar negeri dan lain sebagainya. Tapi kita akan mencoba dikaitkan dengan saklar Pancasila. Nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi kita mulai saja pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau kita melihat judul dari revitalisasi nilai Pancasila menuju Indonesia Emas 2045, ini bisa saya bagi menjadi dua. Yang pertama, revitalisasi nilai Pancasila, nanti kita akan bahas sendiri. Kemudian Indonesia Emas 2045, kita akan bahas sendiri. Kemudian nanti kaitan atau hubungannya seperti apa. Kok bisa kita itu punya pemikiran Indonesia Emas 2045. Sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai Pancasila, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kiblatnya atau fokus pembicaraan kita adalah pada Bung Karno, karena beliau adalah selaku penggali Pancasila, yaitu melalui pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Di dalam pidato Bung Karno itu yang sangat fenomenal, dan mungkin ada teman-teman yang pernah membaca pidatonya itu berlembar-lembar, dan perlu diingat pidato itu bukan dibaca oleh Bung Karno, tetapi itu secara langsung. Jadi tidak ada teksnya. Di dalam pidato Soekarno itu poinnya kaitannya dengan Indonesia Emas, saya tulis di sini adalah mengenai beliau mengatakan kemerdekaan sebagai jembatan emas. Ingat, tanggal 1 Juni 1945 itu kita belum merdeka, atau beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka. Bung Karno mengatakan kita harus merdeka. Bahkan beliau mengatakan sekarang, sekarang, dan sekarang. Sekarang itu artinya secepatnya. Kenapa kok Bung Karno itu kepengen merdeka? Karena bangsa Indonesia ini dilihat beliau itu bangsa yang besar, nggak mau disetir oleh bangsa lain. Kemudian kemerdekaan ini oleh Bung Karno itu dianggap sebagai sebuah jembatan. Dalam pidato itu dikatakan sebagai jembatan emas. Maksudnya jembatan emas itu bagaimana, Pak? Jembatan emas itu adalah di seberang jembatan yang akan kita lewati itu, kita akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita tidak perlu pada saat itu berarti sebelum kemerdekaan, kita itu membuat pintar, membuat sehat, membuat sejahtera, membuat makmur, itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah keberanian untuk merdeka dulu. Nah, kemudian setelah merdeka baru kita membulatkan tekad dengan segenap tenaga untuk menyehatkan rakyat kita, mensejahterakan rakyat kita, kemudian apalagi memakmurkan rakyat kita. Artinya di sebelah jembatan itulah, atau di ujung jembatan itulah, kita akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Itu makna dari kemerdekaan sebagai sebuah jembatan emas. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945
itu adalah cikal bakal Pancasila. Sekali lagi saya garis bawah bahwa pidato Soekarno 1 Juni 45 itu adalah cikal bakal Pancasila. Jadi Anda jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu sudah dibuang dan kemudian diganti pada tanggal 18 menjadi tanggal 18 Agustus 1945. Itu pandangan atau pernyataan yang keliru. Nah, kemudian setelah kita punya Pancasila dalam bentuk kesepakatan bersama, kemudian Tuhan menganugerahkan kita berupa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi poinnya di sini kita berhenti sampai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila itu bukan ramuan dari luar Indonesia, tetapi Pancasila itu diramu dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Artinya apa? Pancasila itu mesti cocok, mesti klop, mesti pas dengan orang Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang tidak cocok dengan Pancasila, maka dipertanyakan keindonesiaan. Jangan-jangan dia Indonesia KW atau justru ingin mengacak-acak bangsa Indonesia. Jadi perlu dipertanyakan kalau ada orang yang mengatakan Pancasila harus dirubah, Pancasila harus direvisi, Pancasila harus ini, harus itu. Tidak. Pancasila ya seperti itu. Ketika Pancasila itu direvisi, maka kekekalannya itu akan hilang. Nah, nilai luhur Pancasila, ini nilai luhur bangsa Indonesia ini meliputi apa saja, Pak? Itu meliputi saripati bangsa Indonesia yang berupa adat, budaya, etika, dan agama. Jadi kalau ada yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan agama, Pancasila bertentangan dengan budaya, Pancasila bertentangan dengan etika, itu harus belajar Pancasila lagi. Karena dipastikan dia tidak paham bahwa Pancasila itu adalah saripati dari adat, budaya, etika, dan agama di Indonesia. Kemudian tadi saya katakan 17 Agustus kita sudah merdeka. Kemudian tanggal 18 Agustus yang sekarang diperingati sebagai Hari Konstitusi. Kenapa dikatakan Hari Konstitusi? Karena di situ tanggal 18 itu kita ngetok palu disahkannya UUD 45. Nah, di dalam UUD 45 itu dalam pembukaannya alinea keempat itu ada Pancasilanya. Maka otomatis Pancasila itu sudah fix menjadi dasar negara Indonesia. Dan itu merupakan akad kita bersama dari founding father, akad Pancasila menjadi dasar negara kita. Di dalam pembukaan UUD 45, ya, selain ada Pancasilanya, itu terdapat tujuan 4 pilar Indonesia. Tujuan 4 pilar Indonesia inilah yang nantinya akan dijadikan goal, ya, goal kejayaan di tahun 2045. Apa itu? Mungkin teman-teman sudah tahu, sebenarnya tujuan 4 pilar Indonesia itu sama dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Bisa Anda baca nanti di alinea keempat UUD 45 pembukaan. Berikutnya mengenai hubungan antara kemerdekaan dengan masa kini. Perlu diketahui ketika kita dijajah, tadi kita menginginkan adanya kemerdekaan. Ya, ketika kita sudah merdeka, ya, kita ingin menuju Indonesia yang emas. Tadi kalau kita katakan bahwa merdeka itu artinya adalah jembatan emas menuju Indonesia yang adil makmur, gemah lipah loh jinawi, dan lain sebagainya. Nah, penjajahan kolonial ini kaitannya dengan kemerdekaan, kalau kita lihat di fase 11 Agustus 45, itu kita posisinya adalah merebut kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan merupakan pemberian, tapi kita merebut. Kemudian setelah kita proklamirkan kemerdekaan, kita punya 2 tugas. Yang pertama mempertahankan. Ini durasinya sampai dengan tahun 60-an. Jadi tahun
45 sampai tahun 60-an itu kita mempertahankan kemerdekaan kita. Kemudian sekarang mengisi dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu pembangunan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, baik fisik maupun nirfisik, ya, untuk seluruh rakyat Indonesia dan untuk manusia Indonesia seutuhnya. Inilah yang kemudian menjadi modal kita menyongsong Indonesia emas. Kemudian mengenai pengertian revitalisasi Pancasila. Tadi di depan saya katakan saya akan membagi dua, yaitu mengenai Pancasila sendiri, kemudian Indonesia emas. Apa itu revitalisasi? Revitalisasi itu adalah proses atau cara membuat vital atau menjadikan sesuatu itu vital. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah vital itu apa? Vital itu sesuatu yang urgent, yang penting. Ya, makanya kalau ada jantung itu organ vital, kalau sampai jantungnya nggak berfungsi ya maka bisa berbahaya bagi kehidupan. Maka di sini revitalisasi itu membuat jantung itu membuat sesuatu itu menjadi penting. Apa yang menjadi penting yaitu Pancasila. Sehingga kalau kita gabungkan kalimat revitalisasi Pancasila itu adalah suatu proses, cara, perbuatan menjadikan Pancasila itu penting kembali. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, Pak, Pancasila menjadi penting kembali. Berarti apakah pernah Pancasila itu menjadi tidak penting atau dikesampingkan? Jawabannya adalah pernah. Kapan itu? Ketika Orde Baru runtuh. Jadi ketika Orde Baru runtuh, awal-awal tahun 98, 99 sampai 2003 itu Pancasila dikesampingkan. Jadi kalau kita ibaratkan Pancasila itu seperti pesakitan karena semua orang tidak mau menjamah Pancasila. Kenapa bisa demikian? Karena Pancasila dianggap sebagai produk Orde Baru. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya Anda bisa lihat sendiri antara tahun 98 sampai tahun 2003 itu pertumpahan darah terjadi di Indonesia. Seperti peristiwa konflik Poso, kemudian seperti bom Bali 1, bom Bali 2, dan lain-lain. Itu akibat daripada kita mengesampingkan Pancasila. Mereka menganggap Pancasila produk Orde Baru, padahal itu hoax, tidak benar. Pancasila adalah produk daripada Orde Lama, yaitu Bung Karno, kemudian oleh Orde Baru itu dibetengi. Tetapi karena terlalu lama Orde Baru berkuasa, kemudian Pancasila itu dijadikan tameng oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, di sini kesalahannya. Jadi kesalahannya itu bukan di Pancasilanya, tapi kesalahan itu ada di Orde Barunya. Itu pengertian revitalisasi Pancasila. Nah, sekarang kita menuju Indonesia emas. Kerangka awal kita berpikir mengenai Indonesia emas adalah, mungkin teman-teman pernah mendengar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Indra Setiawan, dan sebagainya. Dia tokoh-tokoh pemain sepak bola. Mereka mengalami usia emas itu di usia 27 sampai dengan usia 29 tahun. Artinya apa? Saya memandang usia 27-29 tahun itu adalah usia kematangan dengan kondisi fisik itu menyatu. Jadi ketika orang memiliki keinginan, kemudian ditopang dengan kemampuan fisik yang mumpuni dalam segala bidang tentunya, itu maka kalau kita optimalkan hasilnya akan luar biasa. Artinya rentang 27 sampai 29 tahun itu merupakan usia produktif ya. Untuk rata-rata ya, ini bukan usia produktif dari usia 1 sampai usia 100 tahun bukan, tetapi ini usia produktif menurut contoh di dalam kasus ini. Kemudian mereka itu disebut dengan generasi emas. Generasi emas pada masanya. Jadi kata kuncinya adalah di angka 27 sampai angka 29 tahun. Lantas apa hubungannya dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan menciptakan Lionel Messi versi Indonesia atau menciptakan atlet-atlet dunia?
bukan itu. Meskipun itu juga bisa salah satunya, karena bakat seseorang itu macam-macam. Kita kembali ke proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kata kuncinya ada di sini, 100 tahun atau 1 abad. Ini kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah tahun 2045. Pas momentumnya. Sekali lagi, angka emas itu bukan berarti emas dalam arti peringatan pernikahan ya. Kalau peringatan pernikahan itu emas itu 50 tahun. Jadi kalau bukan berarti kemudian 100 itu adalah peringatan 100 tahun, orang ulang tahun pernikahan 100 tahun itu jarang sekali. Tapi ini adalah sebuah frase atau apa namanya, ucapan bahwa 1 abad Indonesia merdeka itu dianggap sebagai sesuatu yang emas. Nah, maknanya anak-anak kecil yang saat ini sudah ada di sekeliling kita, besok 27 atau 29 tahun lagi mereka akan memasuki generasi emas. Ya, kita tahu bahwa alasan 100 tahun ini pada tahun 2015 sebenarnya yang mencanangkan ini adalah Presiden Jokowi dengan siapa itu? Yusuf Kala. Ya, itu tahun 2015 dia ingin mencanangkan Indonesia Emas 2045. Artinya anak-anak yang lahir tahun 2015, besok 2045 itu dia harus apa namanya? Dia harus bisa menjadi generasi emas. Nah, nanti juga ada PR-nya. PR-nya apa? Apakah generasi muda yang lahir, apakah generasi muda yang lahir tahun 2015 atau sebelumnya atau setelahnya kurang lebih di apa setelah 2015 misalkan 3 tahun kemudian atau lain sebagainya, itu dia punya jiwa mental yang bisa menjadi generasi emas atau tidak. Ini PR kita bersama. Dan kalau kita lihat pemilihan angka 2045 itu Indonesia itu mendapatkan harta karun. Harta karunnya apa? Berupa bonus demografi. Apa toh Pak bonus demografi itu? Bonus demografi itu adalah ilmu tentang kependudukan. Ilmu tentang kependudukan yang mengatur atau yang berbicara atau yang menelaah mengenai ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk itu berubah setiap waktu akibat natalitas, mortalitas, dan migrasi. Jadi kenapa kita milih 100 tahun itu alasannya tepat pas di angka 100 tahun itu kita punya harta karun ini. Harta karun ini muncul lah istilahnya seperti itu. Jadi ini alamiah. Ya. Harta karun ini alamiah. Nah, nanti dari yang alamiah ini kita harus bikin buatannya. Buatannya itu apa? Menyiapkan generasi saat ini untuk menyongsong 2045. Bonus demografi, yang dimaksud dengan bonus demografi itu adalah kondisi di mana jumlah penduduk produktif itu lebih besar daripada usia non-produktif. Non-produktif itu apa, Pak? Yang pertama balita, bawah 5 tahun. Jadi anak-anak usia 5 tahun ke bawah itu tidak boleh dipekerjakan. Itu kalau dipekerjakan kena Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dia belum produktif. Ya. Maka kalau Anda lihat di lampu merah, ada ibu-ibu bawa balita untuk kasihan iba, nah itu salah. Kemudian yang non produktif yang kedua adalah di atas 64 tahun. Dengan demikian usia produktif itu range berapa Pak? Range 64 mundur sampai usia 14 tahun. Ya, jadi 14 tahun sampai dengan usia 63, 64 itu adalah usia produktif. Jelaskan satu persatu. Visi Indonesia Emas adalah Indonesia berdaulat, Indonesia maju, dan Indonesia adil dan makmur. Jadi berdaulat itu kita itu punya kemampuan untuk memanage diri kita sendiri. Maju artinya dari segala bidang kita itu maju, baik ekonomi, hankam, hukum, dan lain sebagainya. Adil dan makmur ini kaitannya dengan masyarakat pintarnya. 2045 itu disebut dengan megatrend dunia, ini tantangan kita. Saya kadang-kadang membayangkan itu agak horor ya. Contohnya yang horor apa Pak? Teknologi. Ya, kalau Anda lihat di sini ada teknologi,
teknologi akan mendominasi, saya juga berpikir bisa jadi next ke depan itu yang jalan itu robot. Manusia sudah tidak berfungsi. Tapi manusia yang mana? Manusia yang, kalau pendapat saya, manusia yang menjadi tidak berfungsi adalah manusia yang di usia produktif tetapi dia kemampuannya itu di bawah rata-rata. Itu yang akan tergilas karena akan digantikan oleh robot. Nah, orang-orang yang pandai gimana Pak? Orang-orang yang pandai akan dipakai. Karena untuk apa? Untuk memanage si robot itu. Nggak mungkin orang yang pemikirannya pas-pasan kok bisa menciptakan robot itu, belum pernah terjadi. Nah, berikutnya mengenai pilar visi Indonesia. Ini adalah pilar, jadi untuk menyongsong 2045, kita itu punya pilar ya untuk menopang supaya Indonesia itu betul-betul bisa berdiri tegap. Pilarnya ada pembangunan SDM dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini pilar yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Makanya sekarang kan ada tuh menteri apa ini, yang Pak Muhajir itu, yang PMK ya, pemberdayaan apa itu, yang untuk manusia. PR-nya apa? Kita harus menyiapkan SDM yang berkualitas dan unggul. Itu PR-nya. Dari PR ini, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan unggul, itu ada tiga step. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Pendidikan, ya, pendidikan di sini itu ada dua. Pendidikan keluarga atau yang disebut dengan pendidikan informal, kemudian pendidikan formal. Di keluarga ini penting untuk penanaman nilai-nilai agama dan etika serta budaya. Jadi di dalam keluarga itu penanaman nilai agama dan etika budaya itu sangat penting sekali. Membentuk sifat atau jiwa humanis itu ada di keluarga. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan formal. Itu yang diasah adalah iptek dan skill. Ya, iptek dan skill, kemampuan dia, kemudian dari segi otak, kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Ya, ini juga harus diperhatikan. Apa fungsinya? Pendidikannya orangnya pinter, pendidikannya tinggi, tapi sakit-sakitan. Ya. Maka yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah perilaku hidup sehat, dan yang kedua unsur dari pemerintah, Jamkesnas, Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau sekarang kan ada BPJS, ada Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah lapangan kerja dan juga ada pelatihan kerja. Berikutnya untuk pilar yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang saya warna kuning itu adalah strategi kita. Yang pertama adalah investasi dan perdagangan luar negeri. Kaitannya dengan investasi ini, iklim investasi harus ditingkatkan. Tapi lucu ya di negara kita ini, ketika iklim investasi ditingkatkan, banyak orang yang teriak-teriak. Wah, investasi dibuka, Cina makmur, dan lain sebagainya. Kemudian perdagangan luar negeri adil dan terbuka. Ya, mungkin teman-teman yang mengambil atau mungkin yang di prodi HI dan hukum itu mungkin pernah belajar mengenai perdagangan internasional atau hukum internasional. Itu ada perdagangan luar negeri adil dan terbuka. Artinya kita harus mengikuti step by step atau aturan dari World Trade Organization. Ya, salah satunya adil dan terbuka, nggak boleh ada politik dumping, kemudian tidak boleh diskriminasi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai industri dan ekonomi kreatif. Nah, ini bahkan kita di kementerian kita ada ya ekonomi kreatif, kalau nggak salah dipegang Pak Sandiaga Uno. Di sini yang perlu diperhatikan adalah sumber daya alam, kaitannya dengan industri, kemudian sumber daya manusia, dan kemitraan. Tiga ini merupakan satu kesatuan. SDM bagus, tapi kemitraannya nggak ada, ya nggak bisa jualan. Begitu juga sebaliknya.
SDA-nya bagus, kemitraan bagus, SDM-nya jeblok, nah, bisa juga. Yang ketiga adalah pariwisata. Kita menginginkan atau step-nya adalah destinasi unggulan di Asia dan dunia. Jadi besok kalau Anda teman-teman, kita harus bangga itu di Bali, kita harus bangga itu dengan di mana itu, di Papua itu mana itu, Raja Ampat, ya, kemudian Labuan Bajo dan lain sebagainya, itu kekayaan kita yang sangat luar biasa. Kemudian kemaritiman, ya, makanya Pak Jokowi mungkin Anda pernah dengar ketika Kementerian Kelautan dipegang Bu Susi Pujiastuti, ya, itu mengatakan poros maritim dunia karena kita adalah negara kepulauan terbesar yang menguasai lautan. Nenek moyang kita kan seorang pelaut, maka nggak lucu kalau kemudian kita jadi tidak bermain di laut, tapi malah bermainnya di mall, itu kan kurang kurang pas. Kemudian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ini dua hal yang saling terkait. Ketahanan pangan itu mandiri dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu tidak kemudian setelah panen lahannya dibakar, ya, tapi harus untuk bisa berkelanjutan. Dan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan itu tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga harus bisa mensejahterakan petani. Apalagi hanya mensejahterakan tengkulak, itu jangan sampai. Jadi petani itu kan pihak yang dirugikan selama ini karena dia yang memupuk, dia yang memelihara, dijual ke pengepul, dijual murah, tapi dijual oleh pengepul ke konsumen, ke kita, harganya selangit. Siapa yang dapat keuntungan? Pengepul. Nah, ini harus dihilangkan seperti itu. Kemudian ketahanan air. Ingat, air kita itu lama-kelamaan terbatas. Kita tidak mungkin nanti minum air laut meskipun kita negara maritim, terus mentang-mentang maritim laut dibendung untuk bikin air minum, itu nggak tahu ya kalau teknologi ke depannya seperti apa, tapi untuk saat ini belum. Maka di sini yang diperlukan, kita harus menghemat air. Ada rehabilitasi hutan. Kemudian kalau rumah itu ada yang disebut biopori. Jadi tanah itu dikasih pipa, kemudian dibur biar airnya itu masuk ke sana, biar tidak menyebabkan banjir. Kemudian ketahanan energi. Kita fokusnya ke energi baru dan terbarukan. Contohnya apa, Pak? Ya, misalkan ke depannya bensin itu akan hilang, solar akan hilang, nanti diganti dengan listrik. Jadi kemana-mana bawa charger ya. Kemudian berikutnya mengenai lingkungan hidup, kaitannya dengan lingkungan hidup, kita harus ramah terhadap lingkungan. Tidak boleh demi kapital, demi keuntungan, kita merusak lingkungan. Seperti yang terjadi di mana itu, di Sumatera ya. Tapi kok saya melihat di periode kedua Pak Jokowi ini kok isu pembakaran hutan kok turun. Ya mungkin semoga mereka sadar akan ramah lingkungan. Kemudian pilar yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Yang pertama pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian pemerataan pembangunan daerah. Kemudian pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur ini jangan dikira hanya yang bersifat fisik, air, udara, darat, ya, tetapi juga yang nirfisik. Apa itu? Digital virtual. Karena berapa tahun ke depan itu kita sudah main virtual, bukan main yang bersifat real. Pemerataan pembangunan daerah. Ini kenapa Pak Jokowi kok meningkatkan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Ya baru kita ya, baru di presiden sekarang itu pembangunan besar-besaran. Tapi ya apa boleh buat, banyak orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi mengatakan pembangunan di Papua atau di mana, tapi juga masih ada yang mencela. Saya kadang-kadang heran dengan masyarakat kita ini terlalu aktif gitu ya, aktif membuli maksudnya, tapi tidak memiliki jalan keluar. Kalau dipikir kayak Pak Jokowi, presiden dan wakil presiden kita ini susah loh ngurus ini. Ya, ini tahun 2015 dicanangkan, tiba-tiba tahun 2019
kita kena pandemi itu 2020 ya, atau 2021, 2020. Semua hancur berantakan, tapi Pak Jokowi masih bisa mengagendakan pilar 1, 2, dan sampai di pilar yang keempat. Berikutnya pilar yang keempat, ini kaitannya dengan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Politik dalam negeri, ya. Intinya apa? Intinya itu politik dalam negeri itu jangan gaduh, jangan kisruh. Ya. Kayak kemarin, karena kalau kisruh-kisruh itu dunia internasional juga akan melihat kita. Kemudian reformasi birokrasi dan kelembagaan. Nanti yang dilihat adalah SDM-nya harus bagus, ASN. Kemudian kita berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kelembagaan yang adaptif dan solutif tentunya. Kemudian pembangunan hukum dan pencegahan pemberantasan korupsi, kita ingat ada 5 aspek penegakan hukum, itu harus kuat semua. Apa aja Pak? Ada undang-undang, ada aparat penegak hukum, ada masyarakat, sarana prasarana, dan yang kelima adalah budaya. Kemudian politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif, ya, dan juga kita harus meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Kemudian Hankam, itu makanya Pak Prabowo itu kan suka beli-beli alutsista itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang TNI kita itu perlu persenjataan yang hebat. Kita harus mencontoh Singapura. Singapura itu negara kecil tapi Hankamnya luar biasa. Lantas peranan Pancasila dan UUD 45 itu apa, Pak? Pancasila dan UUD 45 itu sebagai fondasinya, ya, atau dalam bahasa Pancasilanya itu sebagai stat fundamental norm. Dia sebagai dasar dari semuanya. Jadi 4 pilar tadi itu harus ditancapkan di atas atau di atas fondasi Pancasila dan UUD 45. Dan teman-teman bertanya, apa toh Pak alasannya kok kita itu harus menancapkan itu semua di dalam Pancasila? Karena Pancasila itu kita. Ya, Pancasila itu kita. Maksudnya kita itu bagaimana? Kita itu Pancasila itu milik kita, berasal dari kita, jadi mesti cocok. Di samping itu, ada beberapa dimensi yang menyebabkan Pancasila itu unggul. Yang pertama adalah dimensi realis, artinya apa? Nilai Pancasila itu real, hidup di dalam masyarakat. Ya, kemudian ada dimensi ideal, itu sebagai dasar sekaligus tujuan dalam membangun masyarakat. Kemudian dimensi yang ketiga adalah fleksibilitas, artinya Pancasila mengikuti perkembangan zaman. Meskipun Pancasila itu dibuat tahun 45, sampai sekarang pun itu masih relevan. Contoh, dulu belum ada internet, telepon aja masih 1-2, radio masih 1-2. Tapi ketika kita sekarang bermain handphone, kemudian membuli orang, mengata-ngatain orang, itu dianggap melanggar Pancasila sila kedua. Inilah yang dikatakan Pancasila itu long time, forever. Ya. Jadi kekal. Jadi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian generasi emas berkarakter Pancasila. Jadi generasi emas kita itu bukan generasi yang barbar, bukan generasi yang bagaimana, tapi kita harus berkarakter sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Sila yang pertama, kita harus menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi jangan kebablasan. Karena banyak sekarang kita itu beriman dan bertakwanya kebablasan. Duh, Pak, bukannya bagus Pak kalau kebablasan. Nah, kebablasannya kalau intaran nggak masalah. Tapi kalau kebablasannya sampai offset, kemarin itu siapa ya yang cerita itu mengatakan bahwa dalam menjalankan agama itu kita wajib fanatik. Fanatik itu dalam arti fanatik ke dalam. Ya. Tetapi ketika fanatik itu berlebihan, tumpah sampai keluar, artinya keluar itu kemarin kita lihat ya yang barusan viral, ada seorang mahasiswa kalau nggak salah yang itu membuang sajen di Semeru ya. Itu kalau saya melihat salah. Ya. Harus mendapatkan hukuman yang seperti setimpal, nggak bisa dia hanya minta maaf kita. Karena apa? Nanti tuman yang lainnya akan melakukan hal yang sama.
Mungkin dia lupa kalau Indonesia itu plural. Ya, jadi kalau dia mikirnya Indonesia itu homogen, Islam semua, dia melakukan itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kita itu plural. Ya, jadi kita harus menghargai keyakinan orang lain. Ya, kita tidak bisa menggunakan penilaian kita digunakan untuk menilai orang lain. Hasilnya nanti akan ribut. Kemudian ada lagi yang mengatakan ya saya melihat sila pertama ini diterapkan dalam diri kita, menjadi pondasi kita, tapi untuk kedepannya masalah-masalah terkait keagamaan yang bersifat gaduh, kan beberapa waktu ini gaduh toh, ada Pak Jenderal Dudung yang bilang Tuhan saya itu bukan orang Arab, ribut. Nah itu nanti diketawain orang dari luar. Kenapa diketawain orang dari luar? Orang dari luar udah bisa bikin matahari buatan, kita cuma berputar di matahari departemen store aja ya. Jadi kita nggak bisa naik kelas. Kemudian yang kedua, ini yang penting juga adalah kita sebagai insan yang bisa memanusiakan manusia. Ini susah. Kadang-kadang kita itu pengen jiwit orang lain, tapi kalau dijiwit marah. Ya, kalau ingin seperti itu ya hidup sama patung. Ya, jiwit aja itu patung nanti kan patungnya diem aja. Ini yang menurut saya kurang. Tepos lironya itu nggak ada. Kemudian yang ketiga adalah memiliki semangat nasionalisme Indonesia yang mengatasi paham sara dan sebaliknya, membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini saat ini baru diuji Indonesia ya. Misalkan seperti Papua yang ada sokongan dari luar yang menginginkan untuk lepas dari Indonesia, kemudian ada bumbu agama yang kemudian sedikit-sedikit kita ribut, kemudian ya ini PR kita supaya kita betul-betul berkarakter Pancasila untuk menyongsong 2045. Kemudian segala bentuk permasalahan diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab. Ya, bukan menyelesaikan masalah dengan lempar-lempar kursi, tidak menyelesaikan masalah dengan cara baku hantam, ya, itu bukan cara Pancasila. Kemudian yang kelima adalah kita selaku warga negara atau selaku generasi muda itu harus sadar akan hak dan kewajiban kita untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ingat, keadilan sosial itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga merupakan kesadaran dari kita. Bagi teman-teman yang bisa membuka lapangan usaha, misal dengan online, dengan apa, itu juga bisa mewujudkan keadilan sosial. Yang biasanya di rumah nganggur, ya lumayan dapat orderan untuk transportasi, Gojek, Shopee, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, inilah generasi emas yang berkarakter Pancasila. Tujuannya apa? Goalnya apa? Goalnya adalah internnya itu kesejahteraan Indonesia meningkat, merata, dan kualitas SDM-nya unggul. Pemerataan di segala bidang kehidupan, ya. Kemudian eksternnya adalah kita punya cita-cita menjadi kekuatan ekonomi top 5 besar dunia. Wah, Anda bisa membayangkan kalau Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia nomor 5 besar gitu kan, luar biasa. Dan Indonesia menjadi negara maju baik di segala bidang ya, terutama di bidang ekonomi. Artinya Pancasila itu memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai dasar negara Indonesia, itu sebagai pedoman pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya dia menjadi pedoman masyarakat untuk berkarakter Pancasila. Insya Allah kalau itu terpenuhi, ya, maka Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapkah Anda menjadi generasi emas tahun 2045? Demikian, Mas Panitia, pemaparan singkat saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Silakan.